Filipi 1 ayat 12 sampai dengan ayat 18 ini ditulis oleh Paulus dari dalam penjara, ya, dari dalam penjara. Dan sekarang kita mau lihat bersama-sama satu pernyataan, ya, bahwa tidak mungkin untuk kita menyenangkan semua orang. Tidak mungkin untuk kita menyenangkan semua orang. Bahkan ada tulisan di sebuah kaos, ya. Di sebuah kaos tulisan tersebut menulis begini. Tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang karena setan saja tidak senang dengan Tuhan. Ya, setan saja tidak suka dengan Tuhan. Tapi kalimat ini berlebihan, ya. Seolah-olah semua yang tidak senang itu disamakan dengan setan. Semua yang menjadi objek disenangi atau tidak disenangi itu seolah-olah disamakan dengan Tuhan. Itu kalimat berlebihan juga, ya. Tapi ini sebuah kenyataan, teman-teman. Tidak mungkin kita menyenangkan semua orang. Kalimat ini tidak boleh berhenti sampai di situ saja, karena tergantung sekarang, ya, dalam perkara apa itu orang itu disenangi dan tidak disenangi. Itu juga hati-hati juga, ya. Jadi kalau kalian adalah orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, kemudian kamu memakai prinsip ini, ya, tidak mungkin aku menyenangkan semua orang. Seolah-olah kamu ingin membela praktek kejahatanmu dan kamu mengatakan itu artinya salah, ya. Ketika kita mengatakan tidak mungkin kita menyenangkan semua orang, bukan berarti kemudian kita melegalkan praktek-praktek kita yang salah, yang jahat. Nah, saudara, ya, seorang pencuri, mencuri, ditangkap polisi, lalu dia ngomong, tidak mungkin kita menyenangkan semua orang. Ya jelas kamu salah, ya, harus layaklah tidak disenangi, begitu, ya. Ingin memajukan Injil dalam hidup saya, itu yang harus menjadi tujuan kita, dan itu tujuan Paulus. Oleh pemenjaraan Paulus, Injil dimajukan. Bahkan banyak orang-orang yang bertambah berani melihat Paulus di penjara. Dan Paulus mengatakan dia tetap bersuka cita, karena Injil adalah tujuan hidupku. Kebutuhannya adalah kebutuhan transendental, bagaimana Injil dimuliakan. Itu kebutuhan Paulus, ya. Kedua, oleh pengajaran teman-teman Paulus, bahkan musuh-musuh Paulus yang iri sama Paulus, Injil dimajukan. Gak apa-apa saya di penjara, gak apa-apa ada orang-orang yang kemudian iri sama saya, ya, menjelek-jelekkan saya, memusuhi dia. Yang penting Injil dimajukan, Injil diberitakan. Nah, teman-teman, sekarang saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa kalau ada orang bisa tidak senang sama kita, itu sebetulnya penyebabnya itu tergantung banyak hal, ya. Bisa karena yang kita lakukan itu adalah kebenaran, dan karena kebenaran maka dunia memusuhi kita, itu bisa. Tapi bisa juga karena faktor-faktor psikologi, faktor-faktor lain. Ada orang-orang yang setiap kali melihat orang dengan kumis tertentu, ya, entah bentuknya tuh mungkin tipis, ya, kiri kanan kayak saya itu kan kumisnya kadang-kadang tipis, kiri kanan muncul, ya, kayak Kaisar Ming begitu, ya. Nah, mungkin ada orang-orang tertentu yang kalau melihat saya dengan kumis saya seperti itu, langsung dia nggak suka dengan orang namanya Nur Cahyo, dan setiap ketemu saya mungkin selalu buang muka, selalu merasa nggak suka aja. Nah, saudara, padahal mungkin saya nggak punya salah, atau saya mungkin nggak pernah jahatin dia, tapi entah gimana pikirannya selalu kalau melihat saya pasti nggak suka. Nah, itu kita perlu gali. Ternyata setelah digali, dia punya trauma masa lalu dengan orang yang kumisnya tuh mirip saya, kiri kanan muncul begitu, ya. Mungkin ternyata di masa lalu, di masa kecil, dia tuh pernah dilecehkan. Kebetulan omnya yang melecehkan dia tuh mukanya mirip saya gitu, kumisnya kiri kanan. Jadi setiap kali dia waktu sudah besar, melihat orang dengan kumisnya kiri kanan begitu, dia langsung ingat omnya. Dan dia langsung benci sama saya, benci banget. Nah, jadi kita mesti hati-hati ketika kita menilai orang suka nggak suka sama saya. Dan semua yang saya lakukan selalu salah, hati-hati, ya. Tergantung apa yang kita lakukan itu. Bisa benar, bisa salah, bisa juga karena orang-orang itu mungkin punya luka-luka di masa lalu yang kebetulan mukamu mirip sama pelakunya dulu, ya. Setiap kali melihat orang brewok, selalu dia takut, selalu dia keringet dingin. Setelah diselidiki di masa lalu, ternyata rumahnya pernah dirampok, ya. Dan yang ngerampok itu brewokan, persis mukamu sekarang. Makanya setiap melihat kamu, dia selalu ingatnya perampok itu. Hampir perkosa mama saya, hampir perkosa bapak nggak mungkin, ya. Hampir melukai bapak saya, misalnya begitu. Pokoknya mukanya brewokan mirip kamu. Jadi makanya dia kalau melihat kamu tuh selalu keringet dingin, takut, menghindar. Terus kita heran, ya. Kenapa ya dia menghindar saya? Saya salah apa ya? Kita tanya temennya, saya salah apa sih kok dia menghindar saya? Ternyata dia punya
luka-luka masa lalu, trauma-trauma masa lalu. Ya, intinya ada banyak sebab, ada banyak hal sehingga kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Paulus dalam pembacaan kita hari ini, dia mengalami sendiri, ya, bahwa ada orang-orang yang tidak suka dengan dia, tidak suka dengan Paulus. Nah, saudara-saudara, dan Paulus menyatakan secara tertulis, ya, alasan kenapa orang-orang itu tidak menyukai dia, ya, tidak menyukai dia. Nah, saudara, tapi di sini kita mau belajar dari Paulus. Kita, seberapapun kita tidak disukai sama orang, yang penting sekarang kita pastikan tujuan hidup kita itu tujuan hidup yang sifatnya injili. Apa maksudnya tujuan hidup yang sifatnya injili? Tujuan hidup yang diwarnai oleh semangat Injil. Kalau kita tujuan hidupnya itu salah, kemudian kita nggak disukai orang, itu salah kita. Karena tujuan hidup kita salah. Aku ingin, misalnya ya, menguasai semua kekayaan di dunia ini, karena itu aku melakukan ini dan itu salah, dan orang nggak suka, ya itu salah, begitu ya. Tapi kalau tujuan kita injili, ya, hidup kita tuh tujuannya tuh diwarnai oleh Injil, disemangati oleh Injil, dan orang masih nggak suka sama kita, nah baru itulah berlaku, ya, barulah pepatah itu berlaku. Memang kita nggak mungkin menyenangkan semua orang. Tahapan perkembangan dalam hidup orang tuh mempengaruhi orang itu. Saya tidak tahu apa yang menjadi alasan dari orang-orang yang iri dengan Paulus ini, tapi saya coba lihat ini, ya. Ini tahapan perkembangan psikologi menurut Erik Erikson, seorang psikolog, ya, dia bukan Kristen, tapi dia telah meneliti tahapan perkembangan psikososial seseorang, ya, saudara, ya. Tahapan pertama dalam perkembangan psikososial orang, dan ini akan mempengaruhi orang-orang itu secara nggak sadar, di alam nggak sadarnya, ya, di dalam pengambilan keputusan atau tindakan-tindakannya di masa depan. Nah, saudara, misalnya dalam usia 0 sampai 18 bulan, itu adalah usia di mana orang itu mengembangkan yang disebut namanya trust and mistrust. Itu masa-masa ketika kamu tuh masih harusnya, ya, di dalam perlindungan orang tua. Ya, ada fase trust and mistrust itu, ya, 0 sampai 18 bulan itu, ya. Masa-masa baby. Di masa-masa ini, ya, pertanyaan terbesar dalam hidup kamu yang secara nggak sadar kamu miliki, ya, dapatkah aku mempercayai orang-orang di sekitarku? Itu pertanyaan terbesarnya. Dapatkah aku mempercayai orang-orang yang ada di sekitarku? Itu pertanyaan terbesar anak-anak yang usia 0 sampai 18 tahun. Dan hal itu, pengalaman untuk bisa percaya dengan orang-orang di sekitarnya, utamanya itu dari pengalaman bagaimana dia dikasih makan. Ya, kan untuk anak itu berkembang dia harus makan. Dia belum bisa ngapa-ngapain. Hal yang paling bisa dia lakukan adalah makan, minum. Kalau orang-orang di sekeliling dia memperlakukan dia dengan kasar terkait dengan makan dan minum misalnya, ya, di fase-fase itu, ya, maka dia akan timbul satu konsep, ya, bahwa dunia ini tidak dapat dipercaya. Terbentuklah mistrust. Misalnya mamahnya kalau makanin dia tuh kayak dengan terpaksa. Malam-malam dia nangis minta makan, mamahnya bangun dengan terpaksa dia suapin, gitu, ya, dijorok-jorokin gitu. Dia dimakanin tapi dengan kasar begitu. Gitu, ya. Nyebelin. Mama waktunya tidur, kamu ganggu, kamu bangun lagi, dipaksa makan begitu, mulutnya didorong-dorong begini, ya. Nah, dia akan tanpa sadar, ya, di alam bawah sadar tuh dia akan mengembangkan suatu perasaan bahwa dunia ini nggak aman buat dia. Dunia ini tidak dapat dipercaya. Tapi sebaliknya, ketika di masa-masa ini orang tua memperlakukan dia tuh dengan mengembangkan rasa aman, dia nangis, orang tuanya dengan rela ngasih makan, ngasih minum, menyusui, selalu hadir buat dia. Dia akan mengembangkan sebuah nilai-nilai dasar, yaitu nilai-nilai pengharapan bahwa dunia ini meskipun jahat, tetap ada harapan bahwa banyak orang-orang baik di sekeliling saya yang bisa berlaku baik. Karena di masa kecilnya, umur 0 sampai 18, dia sudah belajar bahwa dia telah menerima kebaikan-kebaikan dari papa mamahnya. Terutama ketika dia memenuhi kebutuhan asasinya, yaitu kebutuhan dasarnya, yaitu makan dan minum. Nah, teman-teman, tapi ketika di usia-usia ini kalian mengalami mistrust, dan dunia tuh bagi kalian tuh merasa tidak aman, mungkin kalian nggak sadar. Waktu besar, kalian akan membawa beban ini, tapi tanpa sadar, ya. Ini tersimpan, terekam di alam bawah sadar sebetulnya.
Sehingga apapun yang kalian lakukan tuh kalian merasa tidak aman. Nah, saya tidak tahu dengan musuh-musuhnya Paulus ini ya. Apakah musuh-musuhnya Paulus ada orang-orang yang iri dengan Paulus, yang justru merasa untung dengan Paulus di penjara? Apakah orang-orang ini punya latar belakang psikologi yang seperti itu ya? Yang merasa tidak aman ketika muncul sosok Paulus yang pelayanannya begitu sukses, mereka merasa tidak aman. Ya. Mungkin mereka punya pengalaman di masa kecil bahwa kalau saya tidak melebihi Paulus, saya akan disingkirkan, dunia akan jahat kepada saya. Ya, dunia ini tidak menjadi tempat yang punya pengharapan di dalamnya. Sehingga dia akan berusaha untuk selalu menjatuhkan Paulus. Kita nggak tahu. Tapi itu bisa saja terjadi dalam pelayanan kita, teman-teman ya, dalam kehidupan kita. Sehingga kalau ada orang-orang yang menjahati kalian, ya, menjahati kalian, saya nggak bikin salah apa-apa kok, tapi kok dia jahat sama saya ya. Nah, kita perlu hati-hati ya, saudara ya. Kadang-kadang orang tuh misalnya ya berusaha mengalahkan kita, berusaha menyingkirkan kita. Kok selalu dia tuh merasa tersaingi dengan prestasi saya di sekolah. Kadang-kadang bukan karena dianya mungkin apa ya, benar-benar pengen jahatin kamu. Belum tentu begitu ya. Tapi bisa aja dia punya semacam rekaman di alam bawah sadarnya. Kalau saya sampai dikalahkan oleh Diva, dan kemudian Diva yang jadi sorotan orang banyak, kemudian saya jadi bukan siapa-siapa, maka saya akan habis gitu. Benar-benar saya akan habis. Maka supaya saya nggak habis dan saya masih bisa eksis di dunia ini, saya harus ngalahin Diva. Jadi bukan karena dia jahat sebetulnya sama Diva, tapi karena ada dorongan pengalaman di masa lalu yang terekam ya, bagaimana dunia ini nggak aman dan dia nggak punya harapan. Kalau saya hancur, saya akan hancur sekalian. Padahal kan sebenarnya nggak begitu ya. Kalau kita nilai jelek, kalah prestasi dari teman, kan nggak otomatis dunia kiamat, kan nggak begitu kan? Mungkin bisa aja kita kalah di bidang matematika dari Diva misalnya, tapi kan bisa aja di bidang seni kita lebih unggul, betul nggak? Bisa aja di bidang kuliner kita ternyata pinter masak. Jadi dunia tuh nggak langsung kiamat begitu. Nah, demikian juga misalnya dalam hal jodoh ya. Pokoknya kalau nggak dapet dia, dunia ini kiamat, langsung saya mau bunuh diri. Karena itu benar-benar menghancurkan saya, dunia nggak bisa dipercaya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara, jadi manusia itu kompleks sekali. Kalau ada orang menjahati kita, kita harus sabar-sabar untuk langsung marah begitu. Ya, karena firman Tuhan mengatakan cepatlah mendengar, lambatlah untuk marah. Itu ada alasannya. Karena Tuhan tahu siapa manusia itu, bagaimana manusia itu bertumbuh kembang, dibesarkan. Seringkali kita tuh dibesarkan tuh dengan banyak luka-luka dalam hati kita yang kemudian terekspresi dalam bagaimana kita berelasi dengan orang. Ya. Nah, saudara, jadi kita mesti belajar kenapa ya dia bersikap seperti itu sama saya. Mungkinkah ada masa lalu dia yang membuat dia berlaku seperti itu kepada saya. Ada stage 2, kita hanya bahas sampai tahap ketiga ya. Karena harusnya jadwal khotbah hari ini tuh poin 1 sampai 3 begitu ya. Harusnya ya. Otonomi dan rasa malu serta ragu-ragu. Jadi di usia-usia kalian, usia-usia berapa nih? Usia-usia 18 bulan sampai 3 tahun ya, masih TK aja belum ya. Masih batita ya, di bawah 3 tahun. Kalian tuh mulai mengembangkan otonomi. Mulai belajar untuk misalnya ya, ngambil pakaian, terus mulai pakai pakaian sendiri, dandan sendiri. Ya, mulai belajar untuk menentukan makanan yang kamu suka, kemudian mulai memilih mainan, ya kamu dikasih mainan mama mulai pilih-pilih mainan. Kalau dulu waktu masih baby ya, waktu di bawah 18 bulan, pokoknya setiap ada benda bergerak, ya papamu pasang ya misalnya nih daun pisang aja ya, terus gerak-gerak itu kamu udah seneng kan? Karena anak 0 sampai 18 tahun nggak tahu tuh daun pisang atau mainan, pokoknya kalau bergerak tuh seneng dia, ya. Tapi kalau usia-usia sudah 3 tahunan, kamu dikasih daun pisang, apaan nih? Ya ini makanan bukan mainan. Ya langsung dilempar daun pisangnya, minta mainan. Wah, langsung minta mainan. Jadi sudah bisa ada otonomi, ya. Mulai belajar untuk duduk di WC sendiri, bagaimana pakai toilet, ya. Nah, tapi ketika dalam masa-masa pengembangan otonomi ini, kamu tuh kemudian misalnya menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang terdekatmu, dari keluargamu, ya. Pakai WC, ternyata WC-nya tuh misalnya kencingnya tuh wah tumpah-tumpah kemana-mana. Namanya anak 3 tahun kan, papa mama kamu terus wah dasar anak, maaf ya, anak goblok, bodoh, apa begitu ya. Wah disalah-salahin ya. Mau pilih mainan apa, terus
papa mamamu paksa, kamu mainan ini, wah kamu nih seleranya jelek sekali, masa mainan kayak begini, mainan anak kampung segala macam begitu ya. Nah, ketika mulai menerima perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan terkait pengembangan otonomimu di usia ini, maka kamu akan mulai mengembangkan rasa malu dan ragu-ragu. Karena ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, begitu ya. Pertanyaan terbesarmu di usia 3 tahun ke bawah itu, apa yang dapat aku lakukan sendiri dan sejauh mana aku bisa bergantung pada orang lain. Kalau selalu disalah-salahin, ini salah, ini salah, ini salah, maka kamu akan bertumbuh menjadi remaja, menjadi pemuda yang apa-apa tuh serba takut, serba ragu-ragu. Ya, sampai bahkan mau nikah saja ada loh. Orang yang sampai mau nikah saja sudah usianya tinggi, mau pilih cewek mesti orang tuanya yang pilihin. Karena apa? Karena dia sudah mengembangkan itu. Kalau saya pilih ini nanti orang tua saya nggak suka. Saya pilih ini nanti om saya nggak suka. Nanti saya salah. Nanti saya salah. Dia nggak bisa mengembangkan yang namanya otonomi sampai besar didikte orang tuanya. Bahkan untuk pilih jodoh. Nah itu bisa terjadi teman-teman. Karena itu usia-usia 0 sampai 3 tahun ini coba kamu refleksikan apa yang terjadi dengan diri kamu. Apakah orang tua kamu tuh mendukung untuk pengembangan will, kehendak, ya? Atau kamu tuh akhirnya menjadi begitu dibuat menjadi orang-orang yang serba ragu-ragu, serba malu, ya. Nah, nanti kalau punya anak hati-hati jangan begitu ya. Kemudian yang terakhir, inisiatif dan guilt. Di masa usia 3 tahun sampai 5 tahun, usia sebelum awal-awal TK ya. Nah, kita melihat ini adalah usia kalian mengembangkan inisiatif. Dan pertanyaan terutamanya adalah apakah aku ini baik atau jelek, ya, baik atau buruk, itu pertanyaan utamanya. Dan disinilah kamu mengembangkan virtue yang yaitu tujuan. Kamu belajar untuk mengembangkan tujuan. Kamu mulai mengembangkan inisiatif, ya, mulai belajar bermain berinisiatif. Tapi ketika kamu mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan di usia-usia ini, maka yang berkembang bukannya inisiatif tapi rasa bersalah. Selalu merasa bersalah, selalu merasa bersalah, selalu merasa bersalah. Apalagi kalau ada trauma-trauma tertentu, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya tiba-tiba di usia ini, misalnya papamu mati begitu ya, misalnya nih ya, kemudian mamahmu ngomong gini, ini semua gara-gara kamu papamu mati. Wah, dia akan simpan itu, dan akhirnya sepanjang hidupnya dia akan selalu merasa bersalah. Nah, saudara, itu contoh dari usia 0 sampai 5 tahun. Saya nggak akan bahas sampai yang seterusnya ya, karena itu sebetulnya tema-tema untuk berikutnya. Nah, saudara sekalian, jadi kita tidak tahu sebetulnya apa yang dialami oleh orang-orang yang iri dengan Paulus ya. Paulus mengalami bertemu dengan orang-orang yang iri dengan pelayanannya, yang tidak suka dengan pelayanannya. Ya, kita tidak bermaksud untuk kemudian kita itu memaklumi. Tidak, salah tetap salah ya. Jadi kalau ada orang yang jahat sama kita dan kita tidak salah, dia jahat karena faktor apapun juga, tetap salah adalah salah. Bukan berarti karena dia punya masa lalu seperti ini kemudian kita memaklumi, nggak apa-apalah, masa lalunya begini makanya dia jahat sama kita. Kita nggak memaklumi, kita memahami ini bukan untuk memaklumi kejahatan orang, tidak. Salah tetap salah ya. Kamu nggak boleh melakukan itu sama teman kamu meskipun ternyata kamu punya latar belakang masa lalu seperti ini. Tapi latar belakang masa lalu tidak boleh mendikte keputusanmu hari ini. Kamu harus berubah. Kamu anak Tuhan. Kamu orang yang sudah dibaharui oleh Kristus. Apapun masa lalu kamu harus berdamai, kamu harus serahkan pada Tuhan, kamu harus belajar menerima bahwa Tuhan mengasihi kamu, apapun masa lalu kamu, dan kamu mesti mengambil keputusan mana yang baik, mana yang tidak, itu yang dilakukan. Jadi jangan jadikan ini alasan ya, perkembangan tahapan psikososial perkembangan Erik Erikson jangan dijadikan alasan untuk kamu itu kemudian memaklumi kejahatan. Ya, termasuk untuk dirimu sendiri. Ya, jangan kemudian lempar tanggung jawab dengan mengatakan, ya maklumlah saya seperti ini kan karena masa lalu saya begini, jadi kamu harus maklum. Ya kita maklum, tapi salah tetap salah. Konsekuensi tetap ada. Kita maklum, mungkin karena kamu begini di masa lalumu, maka kamu butuh penerimaan, maka kamu jadi sombong, maka kamu jadi minder. Tapi salah tetap salah. Ya, kita sih maklum gitu ya, tapi salah tetap salah. Nah, dan kamu harus berubah, harus putuskan lingkaran setannya. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang yang iri sama Paulus sehingga Paulus di penjara pun mereka malah senang, merasa diuntungkan. Ada ya orang-orang begitu ya. Ketika orang lain di penjara, orang lain susah, dia malah senang. Nah, tapi itu yang dialami oleh Paulus. Dan memang kita nggak mungkin menyenangkan semua orang. Dan berikutnya,
Kita perlu waspada ini juga. Ini ada yang namanya tahapan kebutuhan. Saudara-saudara, yang saya ingin ajak kita untuk melihat tahapan yang paling atas yang harusnya menjadi tujuan Injili. Tadi saya mengatakan bahwa kita harus memiliki tujuan Injili dalam hidup kita. Apa itu tujuan Injili? Tujuan hidup yang diwarnai oleh nilai-nilai Injil yang sifatnya transendental. Ya, setiap orang bisa punya kebutuhan transendental yang berbeda ya. Transendental itu sifatnya yang berkaitan dengan ketuhanan. Itu transendental yang paling tinggi ya. Kalau orang Islam ya mungkin dengan tujuan-tujuan Islam. Orang Buddha dengan tujuan-tujuan Islam. Tapi bagi orang Kristen dengan tujuan-tujuan Buddha ya. Tapi bagi orang Kristen, ketika kita menghidupi kebutuhan transenden yang paling tinggi, berarti kita mau hidup kita digerakkan oleh tujuan-tujuan yang Injili. Yang Injil artinya yang dipengaruhi oleh Injil, yang diwarnai oleh Injil. Injil itu apa sih? Kabar baik bahwa kita orang berdosa diselamatkan oleh Tuhan oleh anugerahnya yang kita terima melalui iman. Dan keselamatan itu hadir lewat kematian dan kebangkitan Kristus saja. Itu Injil. Jadi Injil adalah kabar baik bahwa kita orang berdosa yang harusnya dihukum, diselamatkan oleh anugerah Allah lewat kematian dan kebangkitan Kristus, dan keselamatan itu kita terima melalui iman saja. Itu namanya Injil. Nah teman-teman, jadi Injil itu yang harus mewarnai dan menjadi tujuan hidup setiap kamu. Injil, Injil, Injil. Saya orang berdosa, diselamatkan oleh anugerah Allah lewat kematian dan kebangkitan Kristus, dan saya terima itu melalui iman. Itulah Injil. Nah saudara, dan Injil ini harus kamu beritakan kemana-mana. Itu menjadi tujuan Injilimu, memberitakan kabar keselamatan ini kemana-mana. Orang berdosa diselamatkan oleh anugerah Allah lewat kematian dan kebangkitan Kristus yang diterima hanya melalui iman. Itu harus diberitakan kemana-mana. Itu tujuan Injili kita, dan itu menjadi kebutuhan transenden yang harusnya mewarnai hidup kita. Nah sayangnya banyak orang itu digerakkan lebih kepada kebutuhan yang di bawah-bawah ini nih. Ya, saya tidak tahu apa alasan orang-orang itu iri sama Paulus. Apakah orang-orang itu iri dengan Paulus? Itu kalau dalam tahapan kebutuhan Maslow ya, ada kebutuhan dasar namanya kebutuhan fisik. Banyak orang digerakkan tuh oleh kebutuhan fisiknya, masalah kampung tengah, makan minum. Ya, nah jadi dia rela melakukan apa saja asal kebutuhan fisiknya terpenuhi. Makan minum, ya, seks, kebutuhan fisik, ya. Nah, saudara, bayangkan ya, di Jakarta, kita sering dengar berita, pernah mungkin dengar berita, ada seorang tukang parkir rela membunuh, ya, konsumennya hanya demi duit Rp2.000. Hanya gara-gara duit Rp2.000, dia bisa bunuh orang. Ya, karena apa? Karena dia merasa kebutuhan fisiknya, duit Rp2.000 untuk dia. Kamu nggak bayar, sedangkan saya tukang parkir, dan dia marah, dia bunuh orang itu. Dia begitu digerakkan oleh kebutuhan fisiknya. Nah, orang Kristen harusnya digerakkan hidupnya melampaui kebutuhan fisiknya. Ya, kita harus punya tujuan Injili, kebutuhan transenden itu untuk kita benar-benar memuliakan Tuhan, Injilnya, dan memberitakan Injilnya. Itu yang harus menggerakkan kita. Meskipun kita miskin, meskipun kita lapar, tapi karena kita digerakkan oleh tujuan Injili yang paling atas, maka kita akan tetap memuliakan Tuhan. Dan itu dilakukan Paulus. Paulus di penjara. Penjara itu secara fisik nggak menyenangkan. Kebutuhan fisiknya sudah pasti nggak terpenuhi, karena dia di penjara. Tapi karena tujuan Injilinya, dia mengatakan dalam bacaan kita tadi, Filipi pasal 1, bahwa tetap dia bersuka cita, dia bergembira. Karena tujuan Injilinya yang dia dorong ke depan, bukan fisiknya. Yang kedua, ada orang-orang tuh digerakkan oleh safety, rasa aman. Rasa aman tentang masa depan. Makanya kalau cari jodoh, orang-orang yang digerakkan oleh safety ini, dia nggak peduli. Meskipun secara fisik ya, cowok itu jelek, tapi cowok itu ternyata memberikan rasa aman. Karena tabungannya bisa aman untuk 7 turunan. Jadi dia rasa aman nih. Ya. Kalau ditanya fisiknya gimana? Jelek. Ya. Nggak cakep. Ya. Tapi, karena dia memberikan safety, rasa aman, wah, itu jodoh saya. Begitu ya. Jadi dia digerakkan oleh rasa aman. Rekeningnya tebal. Nah, tapi sekali lagi orang Kristen tidak boleh digerakkan oleh itu, tapi digerakkan oleh tujuan Injili. Orang ini ketika saya nikahi, membantu mendukung penyebaran Injil, memuliakan Tuhan yang saya kenal melalui Injil atau tidak? Kalau membuat hidup saya justru mundur dari Tuhan, berarti saya hanya digerakkan oleh kebutuhan rasa aman saya, safety saya, bukan oleh kepentingan Injil. Ketiga, love and belongingness, rasa memiliki dan dimiliki.
Orang sekarang lagi viral dengan istilah bucin, budak cinta. Ya. Saya berpikir mungkinkah orang-orang yang bucin itu sebenarnya orang-orang yang punya kebutuhan besar akan love and belongingness, rasa cinta dan dimiliki. Istilahnya bucin, ya. Sehingga rela melakukan apa saja demi kebutuhan cinta dan rasa sayangnya itu terpenuhi, bahkan pacarnya minta seks di luar nikah pun saya akan kasih. Karena bucin, ya kan? Makanya kalau kita lihat artis-artis itu diwawancara, kamu bucin banget sama dia ya? Iya. Kamu rela melakukan apa saja? Iya. Kita langsung pikir kan, wah rela melakukan apa saja. Apa saja loh. Karena kebutuhannya love and belongingness. Biarpun cowoknya jelek, ya, secara fisik jelek, miskin, tabungannya nggak memberi rasa aman, tapi dia merasa kalau sama cowok itu tuh merasa dicintai dan merasa dimiliki. Digandeng kemana-mana, diteleponin, kamu udah makan belum? Wah saya merasa dicintai dan dimiliki, makanya dia jadi bucin banget. Nah teman-teman hati-hati, tujuan kita mesti sadar, saya punya tujuan injili, saya dicintai oleh Tuhan, saya dicintai oleh Tuhan. Manusia, saya butuh cinta dari manusia, saya butuh karena kita manusia orang biasa, tapi saya lebih butuh cinta dari Tuhan, dan Tuhan sudah lebih dulu mencintai saya. Kalaupun cowok yang saya suka ini meninggalkan saya, nggak apa-apa, ya. Kalau itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara, ada orang digerakkan oleh esteem, harga diri. Ya, mungkin ini termasuk yang orang-orang, saya duga orang-orang yang iri sama Paulus tadi ya, dengan pelayanan Paulus. Mungkin mereka merasa punya kepentingan esteem, harga dirinya itu terganggu. Makanya mereka sangat senang Paulus di penjara. Sangat senang Paulus di penjara. Atau ada orang-orang yang punya kebutuhan itu self-aktualisasi diri, untuk eksis. Untuk eksis. Makanya kalau rapat bahkan hal-hal yang nggak penting pun dibahas. Yang penting saya ngomong di rapat dan eksis gitu. Padahal nggak penting gitu ya. Nah saudara, jadi inilah kebutuhan-kebutuhan yang bisa menggerakkan orang sesuai tahapan Abraham Maslow ya. Tapi sebetulnya yang harus menggerakkan kita adalah tujuan injili kita. Ingat struktur surat tadi, silakan Miss. Surat Filipi tadi. Nah teman-teman, jadi apapun caranya, apapun keadaannya, yang penting Injil dimajukan. Itulah tujuan transenden kita ya. Tujuan Injili kita. Nah rekan-rekan, karena itu kita hari ini belajar hal-hal yang harus diwaspadai dalam hidup kita. Kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Semua orang punya latar belakang kehidupan, background, pengalaman masing-masing. Kita nggak mungkin menyenangkan semua orang. Mereka bisa tidak suka, iri sama kita karena sebab apa saja. Ini salah, itu salah, kita selalu dianggap salah oleh siapa saja, kita nggak tahu. Tapi yang penting tujuan Injili itu yang harus terus kita majukan. Apapun yang terjadi, Injil harus diberitakan, Kristus harus diproklamasikan. Nah rekan-rekan, ada pertanyaan-pertanyaan yang tolong didiskusikan dalam kelompok. Apakah Injil menjadi perhatianmu yang paling agung, paling tinggi hari ini? Jika ya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Mengapa kamu tidak menjadikan Injil itu menjadi tujuan yang paling tinggi? Kamu sharing dalam kelompok, oh Pak Guru, saya seperti yang di bagian tadi, saya lebih digerakkan oleh kebutuhan rasa aman saya. Saya lebih digerakkan oleh kebutuhan fisik saya. Saya bisa marah sama papa, banting piring sama mama kalau makanannya nggak cocok, misalnya begitu ya. Tapi hari ini saya belajar, perhatian saya adalah meskipun makanan nggak enak, meskipun papa mungkin nggak bisa kasih uang jajan yang saya inginkan, tapi tujuan saya adalah Injil tetap dimajukan, dimuliakan, nama Tuhan dimuliakan. Kedua, bagaimana sikap dan tanggapan kita terhadap reaksi orang lain? Mungkin ada orang lain yang nggak suka sama kita, apapun yang kita lakukan salah, padahal mereka saudara seiman, sama-sama ingin memajukan Injil, sama-sama saudara seiman, tapi reaksi mereka tidak sesuai harapan kita. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap kita kalau menghadapi ada orang-orang yang nggak suka sama kita, apapun yang kita lakukan salah. Kalau sama-sama kita orang Kristen, sharingkan dalam kelompok. Kalau ada orang itu, kamu nggak perlu sebut namanya, ya, tapi minta doakan, Pak Guru, Bu Guru, Kakak pembimbing, saya minta didoakan. Saya punya masalah dengan orang ini. Saya nggak tahu kenapa dia bermasalah sama saya, tapi yang saya lakukan selalu salah di mata dia. Begitu ya. Yang ketiga, pelajaran apa yang bisa kamu dapatkan dari materi hari ini? Kalau kalian punya waktu untuk mendiskusikan tiga-tiganya dan saling mendoakan, silakan. Atau kalau hanya cukup 2 pertanyaan, misalnya 1 atau 3, atau 2 dan 3 ya, lihat waktu ya. Nah, saudara, sekarang kita akan berbagi dalam kelompok. Kalau bisa kelompoknya sama dengan yang sebelumnya ya, nggak usah ganti-ganti gitu ya. Sama dengan yang sebelumnya.
yang Pak Jerry di sini, kemudian yang saya di luar, dan seterusnya dan seterusnya. Kita sharing, saling mendoakan, saling menceritakan, dan ini ditampilkan saja ya Miss ya. Ini jangan ditutup. Oke, mari kita bagi dalam kelompok. Kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami sudah belajar mendengar firman Tuhan, bahwa hidup kami bisa digerakkan oleh banyak hal. Digerakkan oleh luka masa lalu, digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhan yang begitu besar tentang apapun juga. Tetapi kami hari ini belajar bahwa yang utama tujuan kami adalah tujuan Injili, memajukan Injil, memajukan karya keselamatan Tuhan, memuliakan Allah dalam hidup kami. Tuhan tolong kami memiliki spirit seperti Paulus, dan kami mau berdiskusi, saling mendoakan. Kalau ada orang-orang yang mungkin hari ini seperti yang tergambar dalam khotbah ini, mari lewat renungan dan diskusi hari ini kami betul-betul mendapatkan penguatan dari Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan.